Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di The House Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 30 Juli 2023 berjudul Buah-buahan dalam Alkitab. Ayat hari ini di Yohanes 15 ayat 5 berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang segar-segar, yaitu tentang buah-buahan yang tertulis dalam Alkitab. Buah-buahan juga ternyata menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan Iho. Mari kita bahas. 1. D5. Buah D5 bahasa Ibraninya adalah rimon. Tumbuh liar di beberapa negara timur. Batang pohonnya kecil dan sudah ada sejak zaman kuno. Beberapa tempat di Palestina menggunakan nama tanaman ini, misalnya rimon, Gad rimon, and rimon. Pohon D5 sangat bernilai sehingga sering dikaitkan dengan tanaman penting lainnya yang berbuah seperti tanaman anggur dan pohon ara. Buah D5 adalah lambang kesuburan dan kelimpahan. Gambar D5 dijadikan hiasan pada jubah imam besar, tiang bait suci buatan Raja Salomo, dan uang shikal perak Yerusalem yang beredar pada tahun 143 sampai 135 sebelum Masehi. 2. Ara. Pohon ara adalah pohon buah yang disebutkan pertama kali setelah pohon buah mengetahui yang baik dan jahat. Daun pohon ini digunakan oleh Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan setelah jauh dalam dosa. 1. Setelah jatuh. Pohon ara setelah jatuh dalam dosa. Pohon ara dibudidayakan di Palestina dan negeri-negeri lain sekitar Laut Tengah. Walaupun pohon ini tidak tinggi, tapi pohon ini memiliki daun-daun yang lebar dan dahan-dahannya yang menjulur ke samping, sehingga sangat nyaman untuk dijadikan tempat berteduh. Duduk di bawah pohon ara melambangkan ketenteraman dan kemakmuran. Nathanael duduk di bawah pohon ara yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang senang belajar kitab suci. Buah ara ukurannya kecil dan berbentuk seperti buah pir, dan biasanya muncul sebelum daun-daun pohon itu tumbuh. Pada zaman Alkitab, buah ara dimakan waktu segar, dikeringkan, atau ditekan menjadi kue. 3. Anggur. Tanaman anggur banyak sekali di Israel. Bahkan sejak zaman Nuh sudah ada kebun anggur. Mereka memanfaat buah anggur itu untuk berbagai macam keperluan sehari-hari. Anggur yang diperas, airnya, dan difermentasi
berfantasi akan menjadi minuman anggur yang sangat enak rasanya, meskipun tidak boleh diminum sampai mabuk. Tapi kalau minuman anggur diminum dalam jumlah yang cukup akan menghangatkan tubuh dan bahkan bisa menyehatkan pencernaan. Anggur yang dikeringkan disebut kismis dan biasa diolah menjadi kue. Anggur adalah lambang sukacita. Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama di kota Kana dengan mengubah air biasa menjadi air anggur yang lezat. Sampai saat ini kota Kana memproduksi minuman anggur atau wine. 4. Zaitun. Zaitun merupakan salah satu pohon yang paling berharga bagi orang Ibrani kuno. Zaitun disebut pertama kali dalam Kejadian 8 ayat 11. Sewaktu burung merpati kembali ke bahtera Nuh dengan membawa selai daun zaitun pada paruhnya. Pohon zaitun merupakan pohon kecil dengan daun hijau kelabu yang menghasilkan buah berbiji keras. Pertumbuhannya sangat lambat, butuh 30 tahun untuk menjadi dewasa, namun dapat hidup selama ratusan tahun. Batangnya berbelit dan banyak dahannya. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi hitam setelah matang. Pohon zaitun ditanam untuk diambil minyaknya yang dipakai untuk memasak. Minyak zaitun juga dipakai sebagai bahan bakar untuk lampu, merawat lampu dan kulit, serta untuk upacara agama di zaman Israel kuno. Kayu pohon zaitun diukir dan dipoles untuk membuat benda-benda yang indah seperti kerup dan pintu di bait suci yang dibangun Raja Salomo. Pesan dari renungan hari ini, teman-teman, alam semesta bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Buah-buahan tidak luput dijadikan lambang oleh Tuhan. Kita akan semakin kagum akan Tuhan apabila kita semakin memperhatikan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi lambang kebaikan Tuhan. Pertanyaan 1. Buah apa lagi yang tertulis dalam Alkitab? Jawabannya, buah pohon kehidupan dan buah pohon kehidupan. 2. Apa responmu terhadap Tuhan setelah saat teduh hari ini? Jawabannya, mensyukuri buah-buahan yang diciptakan dan disediakan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.